Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana min afdalis syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana ba'da at-Taurati wal Injili waz Zabur walladzi akrama ala man yasumu fihi wa hadana minadh-dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mabrur wa ala alihi wa ashabihi ma fariqum fit dunya wa fariqum fil kubur. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadis atau kama qala. Pemirsa yang saya hormati, kami dari Guru Man Dua Tuban akan sedikit berbagi ilmu dan semoga bermanfaat bagi para pemirsa, bagi siswa-siswi Man Dua Tuban, dan bagi khalayak umum. Pada tema kali ini adalah menjelaskan tentang puasa. Puasa ini harus kita lakukan karena menjadi rukun Islam dan hukumnya adalah wajib menjalankan bagi setiap muslim. Maka ketentuan yang sudah dinas dalam Al-Quran inilah yang harus kita jalankan dan juga didukung oleh hadisnya Nabi. Barang siapa yang mau menjalankan puasa dengan iman dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Dalam puasa banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pahala yang nanti kita dapat. Di antara lain yaitu baca Al-Quran atau mengikuti kajian-kajian ilmu. Bahkan setiap malam kita menjalankan ibadah sholat yang menjadi tambahan sunnah, yaitu sholat tarawih. Maka di sana ada beberapa fadilah-fadilah yang perlu kita ketahui sehingga menjadikan semangat kita dalam beribadah di bulan puasa. Untuk itu saya akan berbagi pengetahuan terkait dengan fadilahnya sholat tarawih, yang mana ketepatan saya kebagian menjelaskan tanggal 11 sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fi dharaini amin. Pemirsa yang saya hormati, ini saya ambil dari kitab Fadailus Shaum yang disusun oleh Romo Kiai Muslim Miftah, dan semoga kitab kecil ini bermanfaat bagi pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil hadiyata asyarata yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi.
Barang siapa yang bisa menjalankan sholat tarawih di malam 11, maka dia besok dianggap di akhirat sana seperti bayi yang baru lahir. Tentunya orang tersebut akan kembali bersih, akan kembali suci, akan kembali fitrah seperti bayi yang tidak membawa dosa. Maka disinilah pemirsa, mari kita semangat untuk menjalankan salat tarawih pada malam ke-11. Dan malam ke-11 ini juga waktu yang ganjil. Maka Allah sendiri sangat senang sekali dengan hitungan-hitungan ganjil. Seperti yang disebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbul witra. Allah sangat senang sekali dengan hitungan-hitungan jumlah ganjil. Kenapa? Karena Allah sendiri juga ganjil, yaitu qul huwallahu ahad, dan Allah itu satu. Maka saya ngajak kepada semua pemirsa, mari di malam ke-11 sholat tarawih kita berbondong-bondong untuk menjalankan sholat tarawih di masjid atau di musola, supaya kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Walaupun kita sebenarnya banyak dosa yang kita lakukan. Selanjutnya pada malam yang ke-12, wa fil lailati tsaniyata asyarata jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa yang bisa menjalankan sholat tarawih di malam ke-12, besok di hari kiamat, wajah-wajah mereka yang mampu menjalankan sholat tarawih seperti rembulan yang sedang purnama. Ketika malam yang begitu menyelimuti itu kemudian ada bulan purnama, maka betapa indahnya gambaran seseorang yang mampu menjalankan salat tarawih pada malam ke-12. Maka Masya Allah, luar biasa sekali pahalanya. Untuk itu mari kita bersemangat, termotivasi dengan hadis ini, sehingga kita menjalankan salat tarawih pada malam ke-12. Berikutnya pada malam ke-13, wa fil lailati tsalitsata asyarata jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su. Barang siapa yang bisa menjalankan salat tarawih pada malam ke-13, maka orang tersebut akan ditakdir kepada Allah aman dari setiap kejelekan-kejelekan, aman dari setiap bencana-bencana, aman dari setiap musibah-musibah yang diberikan manusia. Maka dari itu, mari kita tetap selalu ganti hari perganti hari di bulan puasa, kita ikuti sholat tarawih dengan khusyuk, dengan khidmah, dengan istiqomah. Insya Allah lantaran dengan khusyuk itulah akan banyak keberkahan di bulan suci Ramadan. Karena keistiqomahan kita lah akan banyak karomah yang akan kita dapatkan. Berikutnya pada malam ke-14,
Wa fil lailatir rabi'ata asyarata ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shallat tarawiha fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Pada malam ke-14 salat tarawih yang kita lakukan, maka para malaikat-malaikat penghuni langit akan turun ke bumi menyaksikan para ahli-ahli jamaah salat tarawih, yang mana barang siapa yang bisa menjalankan salat tarawih itu, maka janjinya Allah, fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah, maka besok di hari akhir, hari kiamat, Allah tidak akan menghisab orang tersebut sehingga langsung bisa masuk ke surga. Masya Allah, betapa luar biasanya fadilahnya salat tarawih pada malam ke-14. Maka kita sebagai muslim yang taat, muslim yang beriman, maka mari kita bersama-sama fastabiqul khairat untuk bersemangat menjalankan ibadah salat tarawih pada malam ke-14. Pada malam ke-15 dalam hadis disebutkan, wa fil lailatil khamisata asyarata yusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wal kursi. Barang siapa di malam 15 bisa menjalankan salat tarawih dengan baik, dengan bagus, dengan khusyuk dan istiqomah, maka para malaikat dan penghuni arsy beserta kursinya Allah akan mendoakan orang tersebut supaya mendapatkan rahmat Allah, supaya mendapatkan ma'unahnya Allah, sehingga hidup di dunia ini sampai di hari kiamat akan mendapatkan keberuntungan. Di dalam hadis yang ke-16 atau salat tarawih yang ke-16, Nabi Muhammad SAW bersabda, kataballahu lahu bara'atan najati minan nar wa bara'atat dukhuli fil jannah. Ketika ada seseorang yang mampu menjalankan salat tarawih pada malam ke-16, maka janjinya Allah akan mencatat orang tersebut bebas dari siksa api neraka, bebas dari api neraka, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dari itu para pemirsa, kita ayo bersemangat, harus fastabiqul khairat untuk selalu mampu menjalankan salat tarawih dengan istiqomah, karena di sana banyak sekali pahala-pahala yang akan dijanjikan oleh Allah di hari kiamat besok. Wa fil lailatis sabi'ata asyarata yu'ta mithla thawabil anbiya. Barang siapa yang mampu menjalankan salat tarawih pada malam ke-17, maka orang tersebut diberi pahala seperti pahalanya para nabi. Betapa sulitnya dulu para nabi dalam berjuang memperjuangkan agama, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dengan gigih, dengan semangat memperjuangkan agama Islam,
dan itu tidak ada bandingannya pahalanya. Maka sekarang ini barang siapa yang mampu menjalankan salat tarawih pada malam ke-17, maka akan dibandingkan pahalanya dengan para nabi. Masya Allah, subhanallah. Maka dari itu, mari para pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan, semangat dalam menjalankan ibadah salat tarawih. Wa fil lailati tsaminata asyarata nada malakun ya Abdullah innallaha ridha anka wa an walidayka. Di malam yang ke-18 besok para malaikat akan memanggil orang-orang yang mampu menjalankan salat tarawih itu dengan panggilan ya Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridha kepadamu dan Allah ridha kepada kedua orang tuamu. Maka dari itu, bagi siswi Mandua Tuban khususnya dan umumnya bagi para siswa-siswi yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, mari kita jalankan salat tarawih pada malam ke-18, maka kita akan bersama-sama mendapat ridhonya Allah bersama kedua orang tua kita, sehingga kita bersama-sama masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa fil lailati tasi'ata asyarata yarfa'ullahu darajatihi fil firdaus. Barang siapa yang mampu menjalankan salat tarawih pada malam ke-19, maka Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah yang berada di surga Firdaus. Maka barang tentu pasti kita bisa masuk ke surganya Allah Ta'ala, yaitu surga Firdaus. Yang terakhir para pemirsa yang saya banggakan, di dalam malam yang ke-10, yaitu wa fil lailatil ishrina yu'ta thawabasy syuhada'i was salihin. Jadi barang siapa yang mampu menjalankan salat tarawih pada malam ke-20 ini, maka besok di akhirat akan dikumpulkan bersama para syuhada dan orang-orang salih. Itu pemirsa, mari kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, dan khususnya di sholat tarawih kita, semoga mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan maunahnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, sehingga besok kita bersama-sama masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kebaikan milik Allah dan keburukan milik saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.